kayak bingung banget sih? Oh iya, ini aku lagi bingung tentang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten. Kamu kan belum belajar, kamu kan baru kelas 6. Iya, soalnya tadi lewat di FYP TikTok. Oh gitu ya. Yaudah deh, biar nggak bingung lagi, yuk kita sama-sama bahas soal Kesultanan Banten. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ingin Tahu. Saya Renjani Sria Putar sedang bersama dengan narasumber saya, yaitu adik saya sendiri. Salam kenal, nama saya Revano. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua akan sama-sama membahas tentang Kesultanan Banten. Jadi, pertama-tama kita akan membahas tentang awal mula berdirinya Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berdiri sekitar abad ke-16, tepatnya setelah runtuhnya Kerajaan Sunda atau Hindu. Nah, tokoh penting di awal perkembangan Kesultanan Banten tuh ada dua orang tahu, yaitu Sunan Gunung Jati dan Sultan Maulana Hasanuddin. Awalnya wilayah Banten ditaklukkan oleh pasukan dari Cirebon dan Demak. Setelah itu, Sultan Hasanuddin diangkat menjadi pemimpin Banten pertama. Dari sinilah Banten berubah menjadi kerajaan Islam. Wah, menarik banget ya, terus. Nah, Kesultanan Banten ini didirikan dengan ibu kota di Surosowan, dengan Sultan Maulana Hasanuddin yang menjadi sultan pertamanya dan memimpin sejak 1552 sampai 1570 Masehi. Terus kenapa bisa jadi Kesultanan Islam? Nah, karena sejak dulu Islam sudah menjadi dasar kehidupan sosial budaya di Kesultanan ini, terlihat dari berkembangnya masjid dan pesantren serta peran penting Qadi dalam pemerintahannya. Qadi itu apa sih? Jadi, Qadi itu adalah hakim dalam hukum Islam yang diangkat untuk memutuskan perkara perdata maupun pidana berdasarkan syariat Islam. Oh, jadi gitu ya. Sekarang aku jadi tahu deh Qadi itu apa. Terus kenapa Kesultanan Banten itu bisa terkenal banget? Nah, jadi Kesultanan Banten itu bisa terkenal banget atau bisa berkembang pesat karena letaknya strategis, yaitu di dekat Selat Sunda. Emangnya kenapa kalau di dekat Selat Sunda? Karena di dekat Selat Sunda tuh Selat Sunda tuh jalur perdagangan internasional, banyak kapal dagang yang lewat serta tempat singgah pedagang yang lewat dari berbagai negara. Emang pedagang apa aja yang bisa datang ke Selat Sunda? Banyak, ada pedagang Arab, India, Cina, dan Eropa. Nggak hanya itu, Banten juga memonopoli lada dari Lampung sehingga kesultanannya kaya akan lada. Pelabuhan Banten juga sangat strategis dan selalu ramai. Mereka juga punya armada laut yang kuat, mencontoh Eropa. Nah, yang bikin makin untung, pajak kapal-kapal yang singgah di Pelabuhan Banten dipungut juga loh oleh Syah Bandar di sebuah daerah yang disebut Pabean. Kesultanan Banten juga mengembangkan pertanian dan pengairan demi kesejahteraan masyarakatnya. Juga menjalin hubungan dagang internasional termasuk dengan Inggris. Wah, kira-kira tokoh pemimpin yang paling terkenal di Banten siapa ya? Tokoh pemimpin, sultan maksud kamu. Nah, jadi sultan yang paling terkenal dan membawa Kesultanan Banten ke masa kejayaan itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang memimpin sejak 1651 sampai 1692 Masehi. Nah, di masa ini Kesultanan Banten tuh punya ekonomi yang sangat maju, pelabuhannya ramai. Banten dikenal dunia internasional dan juga dalam perdagangan dan politik. Yang bikin Sultan Ageng Tirtayasa ini makin dicintai rakyatnya adalah karena ia menentang monopoli perdagangan dan melawan pengaruh asing. Pokoknya ini masa emas banget deh buat Kesultanan Banten. Wah, gitu ya. Pasti Kesultanan Banten bertahan lama. Sebenarnya nggak juga sih. Justru akhirnya lumayan menyedihkan. Jadi karena mereka udah mulai berumur, Sultan Ageng akhirnya mengangkat putranya, yaitu Sultan Haji, sebagai sultan muda yang memerintah dari 1671 sampai 1686 Masehi. Sultan Haji ini cuma disuruh untuk melakukan tugas ringan, kayak tugas sehari-hari, sementara ayahnya yaitu Sultan Ageng jadi penasihat dan pengawas. Oh gitu ya, ada ayahnya si Sultan Ageng Tirtayasa, terus ada anaknya Sultan Haji. Terus kenapa bisa berakhir? Karena berbeda dengan ayahnya membenci VOC, si Sultan Haji ini justru menjalin hubungan baik dengan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa kecewa banget dan memutuskan untuk menarik kembali gelar kekuasaan si putranya, yaitu Sultan Haji. Nah, merasa tak terima, terjadilah konflik antara mereka berdua. Nah, konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk mendukung Sultan Haji. Akhirnya karena berhasil mempertahankan kekuasaannya, Sultan Ageng terpaksa menyingkir dari istana dan pindah ke kawasan yang disebut Tirtayasa. Lalu kemudian mundur ke arah selatan pedalaman Sunda, dan pada 1683 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan ditahan di Batavia. Sultan Haji durhaka banget sih ya sama ayahnya sendiri. Terus. Nah, terus habis dari situ, Kesultanan Banten ini semakin mundur dari hari ke hari.
mulai dari Banten yang menyerahkan Lampung kepada VOC, Sultan Haji yang dipaksa membayar ganti rugi perang sebesar 12.000 ringgit, dan pengaruh VOC juga semakin kuat pasca mangkatnya Sultan Haji. Terus Kesultanan Banten benar-benar berakhir. Benar, pada 1808 Masehi, Herman Willem Daendels menyatakan bahwa Banten telah diserap ke Hindia Belanda. Dan pada 1813 Masehi, Kesultanan Banten resmi dihapus oleh Inggris. Sultan terakhirnya yaitu Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainusalihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini menandai berakhirnya Kesultanan Banten untuk selamanya. Wah, kisah akhirnya menyedihkan juga ya. Seandainya Sultan Haji nggak kerjasama sama VOC, pasti Kesultanan Banten masih berjaya. Bener banget tuh. Jadi apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari pembahasan kita pada kali ini? Jadi kesimpulannya, Kesultanan Banten ini awalnya berkembang karena letak yang strategis, mencapai kejayaan di masa Sultan Agung Tirtayasa, dan runtuh karena campur tangan VOC dan konflik internal ya. Nah, bener banget. Sekarang kamu udah ngerti kan tentang Kesultanan Banten? Sudah. Nah, berarti nanti kalau udah kelas 10 udah siap dong kalau ditanyain soal Kesultanan Banten. Siap dong, makasih ya Kak. Sama-sama. Nah, sekian pembahasan kami berdua tentang Kesultanan Banten. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah materi yang kami jelaskan. Terima kasih semuanya. I just had to let you know you're